Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mustika Batara Randa. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Makassar kategori 2. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 4 Alla, Kabupaten Enrekan, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik PPL Aksi 1 dengan menggunakan media aplikasi Canva dalam bentuk PowerPoint dengan materi tunikan gerak tari tradisional kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi hari ini kita bertemu lagi untuk masuk ke materi lanjutan dari materi sebelumnya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Yang pimpin doanya saya minta ketua kelas, silakan. Sebelum kita belajar, kita membaca doa-doa dimulai. Doa selesai. Mari hari ini kita akan masuk ke dalam materi tunikan gerak tari tradisional. Terlebih dahulu saya mau absen adik-adik sekalian. Hai Sayudin, Fitra Ramadhani. Baiklah adik-adik, hari ini kita masuk ke dalam materi tunikan tari tradisional dan unsur pendukung tari. Sebelumnya pelajaran kali ini, yang pertama itu kalian harus mampu menjelaskan pengertian tari tradisional. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi keunikan dan unsur pendukung tari tradisional. Saya akan membagikan bahan ajar sebelum kita masuk ke dalam materi keunikan tari tradisional. Masih aplaus untuk temannya. Namanya nilai filosofis, simbolis, dan religius. Segala aturan dalam karya ini masih kaku dan bertumpu pada perumahan leluhur. Kenapa dikatakan masih kaku? Memang ini terbagi lagi menjadi dua jenis varian. Yang pertama ada yang namanya tradisional klasik. Kemudian ada yang namanya tari tradisional kerakyatan. Nah, itu merupakan tari yang dikenal sebagai tari keraton karena berkembang di kalangan kerajaan dan kemansaan. Biasanya tarian ini dipersembahkan untuk orang-orang yang memiliki kasta tinggi. Oke, paham? Selanjutnya, apa itu tari tradisional kerakyatan? Coba, tari tradisional kerakyatan, silakan. Ini berkembang di kalangan rakyat biasa, baik pedesaan maupun perkotaan. Ya, jadi tari tradisional kerakyatan itu merupakan tari yang berkembang di kalangan rakyat biasa, baik di pedesaan maupun perkotaan. Apa itu tari klasik dan tari kerakyatan? Ya, jadi ada yang bertanya, contoh tari klasik dan tari kerakyatan itu katanya seperti apa Ibu? Oke, baik. Tari tradisional klasik ini merupakan tari yang disajikan atau dipersembahkan untuk orang-orang yang bertani
kasta tinggi biasanya dipersembahkan atau ditampilkan di kerajaan atau keraton. Contoh tarinya itu coba amati gambar di atas. Coba diamati tarian dengan fungsinya. Tuh, tari Pandemi Mardika ditarikan oleh 6 orang putri bangsawan. Jadi tarian ini merupakan tarian yang disajikan oleh 6 orang penari. 6 orang penari ini bukan dari kalangan biasa, tapi merupakan putri bangsawan. Putri bangsawan. Diikuti ketika bergerak atau motif gerak itu terletak pada apa? Ini ini jadi ada ketika gerak pada kaki dapat kita jumpai pada tarian apa? Dari mana? Papua. Jadi kaki penari cenderung bergerak secara ritmis dan sangat dinamis. Sampai sini sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa gerakan mereka pada bagian balik termasuk di dalam gerak? Jadi ada yang bertanya kenapa katanya itu gerakan mata pada tari balik itu termasuk ke dalam gerakan yang unik. Coba kita perhatikan lagi. Nah, ketika gerak pada mata ini kita dapat lihat pada gerak tari pada balik. Namanya bahwa setiap penari menarikan tarian ini itu makanya melotot kemudian sambil melirik lincah ke kanan dan ke kiri. Seperti itulah makanya dikatakan bahwa gerakannya ini unik. Di tarian lain apakah kalian jumpai seperti ini dari daerah lain? Inilah yang menjadi ciri khas tersendiri pada gerak tarian yang berasal dari Bali ini. Selanjutnya, Ibu akan coba menayangkan video dari tari Sulawesi Selatan. Ya, dasar tari Sulawesi Selatan ini memiliki di dalamnya ada 4 etnis yang bergabung. Ada dari Bugis, dari Makassar, ada dari Makassar, Bugis, Mandar, dan nah, selanjutnya kita masuk ke unsur pendukung dalam. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Ini? Ya. Ini semua masuk ke dalam? Ya. Oh ini apa? Gambar apa ini? Nah, ini gambar. Ya, jadi tarian dan busana itu sebagai pembentuk tokoh dan karakter yang dimainkan atau yang diperankan dalam tarian tersebut. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya. Ya, jadi teman-teman yang bertanya, katanya Bu, kenapa
Ini yang empat ya, kalau empat di sini saja. Sini mana deh? Sini saja. Sini. Sekarang itu apa? Gambar hijau. Ada di materi ajar juga. Materi ajar yang saya bagi. yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi atau merupakan wujud budaya dari suatu daerah. Kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Dengan berakhirnya hasil presentasi diskusi dari keempat kelompok yang ada, selanjutnya Ibu mau mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kita lalui pada pertemuan hari ini. Materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Oke, silakan Ida, silakan berdiri. Ya, baiklah. Karena sudah ada kesimpulan materi untuk kita hari ini, artinya pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap materi yang kalian dapatkan hari ini dapat kalian aplikasikan dalam proses belajar mengajar. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, siapa yang bisa baca doa? Kelasnya silakan ditutup dengan memimpin doa sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Silakan. Sebelum kita pegang mari kita bersama mulai. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tidak kiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.